Welcome to Filato Daily, everybody. Let's look at the dark side of the various world. Hai, balik lagi sama aku, pengisi suara dari Filato. Sebelum aku ngebahas sesuatu hari ini, aku pengen ngasih tahu ke kamu, jangan lupa subscribe YouTube Filato dan jangan lupa aktifin lonceng biar kamu gak ketinggalan updatean terbaru dari Filato. Daripada kelamaan, kali ini kita akan sama-sama ngebahas tentang sejarah Piala Dunia. Karena di tahun ini kan Piala Dunia bakal diadain ya. Jadi paling nggak auranya masih kenceng nih. Nah, tahu nggak sih kalau Piala Dunia itu pertama kali muncul pada tahun 1930. Nah, yang pertama kali ngadain Piala Dunia versi FIFA itu adalah Jules Rimet. Beliau adalah presiden FIFA pada waktu itu. Piala Dunia pertama ini diadain di Uruguay dengan hanya 13 tim dari seluruh penjuru dunia. Nah, menariknya sebelum ada Piala Dunia, pertandingan sepak bola internasional yang pertama kali dimainkan pada tahun 1972 di Glasgow antara Skotlandia dan Inggris. Meskipun pada tahap ini olahraga sepak bola belum semasif seperti sekarang. Nah, ada kabar bahagia pada tahun 1900, yaitu sepak bola telah mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat dunia. Dan akhirnya Asosiasi Sepak Bola Nasional didirikan. Pertandingan internasional resmi pertama di luar kepulauan Inggris ini dimainkan antara Uruguay dan Argentina di Montevideo pada Juli 1902. Setelah 2 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1904, FIFA didirikan di Paris pada tanggal 22 Mei. Pada awalnya, FIFA sendiri terdiri dari asosiasi sepak bola dari berbagai negara nih, seperti Paris atau Prancis, Belgia, Denmark, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Swiss, hingga Jerman yang berjanji untuk bergabung katanya. Nah, sejak saat itu, sepak bola mulai meningkat nih popularitasnya. Hal ini menjadikan IOC atau yang dikenal secara luas sebagai penyelenggara Olimpiade olahraga di 1900 dan Olimpiade musim panas 1904 serta di Olimpiade interkala pada tahun 1906 menjadi FIFA yang diawasi oleh kompetisi resmi Olimpiade di Olimpiade musim panas tahun 1908. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris. Acara ini tuh untuk pemain amatir aja nih, dan dianggap sebagai acara ketimbang kompetisi, katanya. Sehingga tim nasional sepak bola amatir Inggris pada akhirnya memenangkan acara ini pada tahun 1908 dan 1912. Akan tetapi, ada upaya yang dilakukan oleh FIFA untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola internasional antar negara di luar Olimpiade pada tahun 1906. Dan hal ini terrealisasikan di Swiss. Hari tersebut merupakan hari yang sangat awal untuk sepak bola internasional dan sejarah resmi FIFA yang menjelaskan bahwa kompetisi tersebut sebagai kompetisi yang gagal. Karena FIFA belajar dari kesalahannya, bersama acara Olimpiade yang terus diperebutkan hanya antar tim amatir, kompetisi yang melibatkan tim profesional pun juga muncul, yaitu kompetisi Torino Internazionale Stampa Sportiva yang diselenggarakan di Torino, Italia pada tahun 1908. Lalu Sir Thomas Lipton juga merupakan salah satu kompetisi pertama yang menyelenggarakan trofi Sir Thomas Lipton yang diadakan di Turin. Kedua turnamen itu diperebutkan antara klub masing-masing. Akan tetapi, tim ini bukan tim nasional, melainkan tim amatir yang mewakili masing-masing bangsa. Nah, karena alasan ini, tak satu pun menjadi pelopor langsung Piala Dunia. Namun, trofi Thomas Lipton ini terkadang digambarkan sebagai Piala Dunia pertama, dengan mengorbankan pendahulunya, yaitu Torino Internazionale Stampa Sportiva yang kurang terkenal tentunya. Nah, akhirnya nih, pada tahun 1914, FIFA sepakat untuk mengakui turnamen Olimpiade sebagai kejuaraan sepak bola dunia untuk amatir dan mengambil tanggung jawab sebagai penyelenggara acara tersebut. Hal ini menyebabkan jalan bagi kompetisi sepak bola antar benua pertama di dunia, yaitu di Olimpiade musim panas pada tahun 1920 yang dimenangkan oleh Belgia.
Lalu juga ada Uruguay yang memenangkan turnamen tersebut pada tahun 1924 dan 1928. Nah, kalau kamu masih bingung, aku juga udah ngerangkum nih beberapa artikel yang aku sebutkan tadi. Yang pertama, Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930, tepatnya ketika Presiden FIFA saat itu, yaitu Jules Rimet, memutuskan untuk menggelar turnamen sepak bola berskala dunia pada tanggal 13-30 Juli 1930. Nah, penyelenggaraan ini diselenggarakan di Montevideo, Uruguay, setiap 4 tahun sekali. Akan tetapi terkecuali ketika ada Perang Dunia Kedua. Melalui turnamen final pertama kali dalam sejarah ini pada akhirnya dimenangkan oleh tuan rumah yaitu Uruguay. Nah, rangkuman yang kedua pada Piala Dunia tahun 1930 ini hanya melibatkan 13 tim saja yang memperebutkan turnamen final. Beberapa negara diantaranya yaitu Argentina, Amerika Serikat, Uruguay, dan Yugoslavia nih. Dan juga sejak saat itu Piala Dunia FIFA telah mengalami ekspansi secara berturut-turut dan format pun turut dibuat ulang. Hingga kini final turnamen ini diperebutkan oleh 32 tim yang diawali dengan proses kualifikasi selama 2 tahun. Nah, proses kualifikasi ini akan menyortir berbagai tim nasional dan juga melibatkan hampir 200 tim dari seluruh belahan dunia. Nah, kita masuk yang ketiga nih. Pada awalnya sejumlah negara Eropa absen turnamen yang bergengsi ini. Hal ini dikarenakan gelaran kejuaraan dunia ini berlangsung saat bangsa Eropa tengah mengalami depresi ekonomi. Sangat disayangkan sih memang. Hal ini juga menyebabkan sejumlah pesepak bola asal Eropa juga takut kehilangan pekerjaannya saat kembali dari turnamen di Uruguay itu. Nah, makanya banyak dari negara Eropa yang absen pada waktu itu. Nah, hal itu juga mengakibatkan beberapa tim Eropa yang berprestasi, termasuk 3 kali peraih medali emas Olimpiade, yaitu Inggris, serta negara-negara lain seperti Italia, Spanyol, Jerman, hingga Belanda tidak bisa ikut tampil di Piala Dunia pertama ini. Oleh karena itu, pihak Uruguay berani untuk membantu membayar biaya perjalanan mereka. Kemudian, Rimet pun selaku Presiden FIFA meyakinkan Belgia, Prancis, Rumania, serta Yugoslavia untuk ikut serta dalam turnamen yang bergengsi ini. Akan tetapi untuk Rumania sendiri ada fakta menarik nih, yaitu pimpinan mereka pada zamannya Raja Karel memilih sendiri para anggota tim yang berangkat. Ia pun menjanjikan para atlet hadiah liburan selama 3 bulan dan menjamin pekerjaan mereka ketika kembali. Masuk rangkuman yang terakhir yaitu seperti yang kita ketahui, hasil akhir dari kejuaraan sepak bola dunia pertama kalinya ini dimenangkan oleh sang tuan rumah sendiri yaitu Uruguay. Nah, pada saat itu Uruguay berhasil mengungguli Argentina dengan skor 4-2 yang berlangsung pada 31 Juli pada tahun 1930 nih. Nah, setelah mendengarkan artikel di atas, gimana? Piala Dunia kali ini kamu dukung siapa? Beritahu aku di DM Filate ya. Oh iya, mungkin ini dulu yang aku sampaikan kali ini. Terima kasih telah mendengarkan dan jangan lupa share ini ke siapapun agar kita semua tahu sedikit dari sejarah Piala Dunia ini. Nah, pesan terakhir dariku, jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Filato Daily is done here. Thank you for your attention. Stay with Filato and see you on the next program.